Jajamer 107,7 FM Radio Jalan Sepa Jaya Mahe. Selamat pagi, senang sekali saya Arjun Samudra. Di awal tahun 2025 kita berjumpa lagi tentunya di program Sailor News. Salah satu program yang akan menghadirkan narasumber. Kita akan membahas tentang tema kita di pagi hari ini, tentunya bersama dengan narasumber yang sangat berkompeten. Nah, pagi hari ini di edisi awal Januari tahun 2025. Tapi sebelumnya, atas nama pribadi dan juga seluruh kru Radio Jalan Sepa JME mengucapkan selamat tahun baru. Semoga kita semakin sukses, sehat selalu untuk Jajamers dimanapun berada dan beraktivitas. Nah, di pagi hari ini sengaja kita mengundang salah satu narasumber kita yang sebetulnya sehari-hari berada di kawasan Surabaya. Namun saat ini beliau juga sedang diperbantukan di salah satu dinas yang ada di TNI Angkatan Laut, adalah Dinas Sejarah TNI Angkatan Laut. Dan beliau sehari-hari menjadi sebagai Kepala Museum Pusat TNI Angkatan Laut Jalan Sepa Jaya Mahe. Sudah ada bersama dengan saya di sini Letko Laut Pelaut Yudo Ponco Ari. Selamat pagi, Pak Yudo. Selamat pagi, Mas Erjun. Selamat tahun baru. Selamat tahun mengawali baru. Kegiatan di 2025 ini. Amin, 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 amin. Kalau kita lihat dari Pak Yudo dan kemudian juga cerita-ceritanya ini luar biasa. Sebagai seorang Kepala Museum Pusat TNI Angkatan Laut Jalan Sepa Jaya Mahe yang belum lama ini juga baru saja diresmikan ya. Ya. Oke, sibuk Pak untuk kegiatan sehari-hari? Untuk kegiatan sehari-hari kita normatif operasional, namun juga kita sudah mulai membawa penampilan museum ini keluar. Jadi istilahnya kita promokan ke dalam beberapa event, bekerja sama dengan pemerintah setempat, baik Pemprov Jawa Timur ataupun Pemkot Surabaya, karena event sejarah di Surabaya ini sangat banyak, Mas Erjun. Jadi kita harus menggandeng dengan samping supaya museum lebih bisa dikenal lagi. Oke. Dan Jajam 107,7 FM memang sebelumnya saya sudah sedikit banyaknya mengenal beliau. Beliau ini adalah seorang penyelam yang handal, kemudian juga prajurit Kopaska, namun sekarang menjadi salah satu juga perwira yang berada di Dinas Sejarah TNI Angkatan Laut. Itu gimana? Panjang ceritanya. Ya, apapun itu karena tugas. Jadi sebagai prajurit Angkatan Laut kita harus siap ditugaskan kemana saja. Mungkin awalnya saya mengawali karir di KRI sebentar, kemudian di Kopaska. Kemudian setelah itu karena tugas memanggil, kebetulan saya punya capability, saya punya passion di sejarah. Jadi saya bergabung ke Dinas Sejarah Angkatan Laut. Untuk sama-sama kita memajukan tentang Dinas Sejarah Angkatan Laut ini, Mas. Oke, untuk menyelamnya sendiri masih ada hubungannya nanti ya dengan Oke. sejarah ya? Untuk menyelam itu skill, jadi menurut saya sampai kapanpun, selama saya masih berdinas, ataupun saya udah purna nanti, itu akan skill yang terus akan saya pelihara terus gitu. Ya baik, Jajamer 107,7 FM itu tadi sedikit profil dari narasumber kita di sini, ada Letko Laut Yudo Ponco Ari. Kalau kita sapa dengan Letko Yudo atau Letko Ponco? Karena Letko Yudo ini mungkin sudah banyak nama Yudo, jadi orang-orang biasanya manggil saya nama kedua, yaitu Ponco. Gitu. Oke, bukan nama Letko Ari ya? Nah, malah Letko lebih Ari banyak lagi nanti orangnya. Letko Ponco. Ya. Nah, Pak Ponco kan kita tahu bahwa belum lama ini di beberapa event ya, seperti pada saat bulan November terkait juga dengan peristiwa dalam rangka 10 November, kemudian Hari Armada. Nah, ada penampilan-penampilan yang menarik dari Dinas Sejarah TNI Angkatan Laut yang diwakili oleh para prajurit-prajuritnya, yaitu salah satunya tampil dengan menggunakan seragam pakaian pahlawan perang kemerdekaan ya, baik mungkin dari pakaian atas sampai dengan bawahnya, kemudian juga peralatan kelewang ataupun yang digunakannya. Nah ini ada semacam ketertarikan saya melihat hal tersebut. Bisa disebutkan kenapa dan apa yang mendasari untuk ikut dalam kegiatan tersebut, kemudian menggunakan peralatan dan juga pakaian seperti layaknya pahlawan ataupun juga serdadu di era perang kemerdekaan. Oke, jadi Mas Erjun,
pada saat Hari Armada tahun 2024 kemarin, itu ada sedikit sesuatu yang berbeda dari sebelumnya, di mana kita, Dinas Sejarah Angkatan Laut, menampilkan pasukan 1 kompi TKR Laut. Nah, 1 kompi TKR Laut ini adalah gagasan dari Kepala Dinas Sejarah TNI Angkatan Laut, Laksamana Pertama Dr. Haryo Purnomo, untuk kita tampilkan sehingga Angkatan Laut ini utuh melihat perkembangannya dari dulu pada saat berdiri masih TKR seperti apa, kemudian sampai dengan perkembangan Angkatan Laut saat ini. Nah, sesuai dengan semboyan Dinas Sejarah Angkatan Laut, no history, no future. Jadi kita berangkat dari masa dulu seperti apa hingga sampai sekarang perkembangannya itu dilihat. Kemudian pada saat kita menampilkan itu, kita memang sengaja melibatkan beberapa komunitas sejarah di luar. Kenapa? Karena mereka terkadang punya sumber daya yang lebih dari apa yang kita punya. Mereka merupakan aset, kita memandangnya. Jadi yang pertama, secara dengan literasi, mereka punya pengetahuan yang cukup. Kemudian yang paling penting adalah secara koleksi. Secara koleksi kita sudah tidak repot lagi. Jadi bagaimana sih menampilkan baju dan perlengkapannya? Kadang-kadang para penggiat sejarah ini, mereka punya barang-barang tersebut, baik pakaian, dari mulai tutup kepala sampai sepatu, bahkan secara detail mereka meriset. Mereka riset kemudian mengumpulkan. Sedangkan kalau relik itu tidak bisa didapatkan, mereka akan mereplika benda tersebut. Namanya replik. Jadi kalau relik aslinya, replik adalah tiruannya itu yang dibuat sama persis berdasarkan dari studi lewat foto ataupun buku-buku literatur yang ada. Jadi pada saat kita membutuhkan 1 kompi, tinggal komunitas itu kita panggil, kita ajari PBB dengan aturan yang ada pada saat TKR saat itu, jadilah 1 kompi TKR Laut dengan perlengkapan real sesuai dengan masanya dan cara berbaris sesuai dengan masanya juga. Itu yang sangat menarik. Kalau kita lihat kemarin kan tampilannya kan PBB-nya berbeda ya. Ya, berbeda. Dengan prajurit TNI Angkatan Laut yang ikut dalam kegiatan pada waktu itu 5 Desember ya. Nah, ini sangat menarik sekali. Nah, kemudian pada kegiatan di 10 November, Hari Pahlawan, kan kita lihat ada teatrikal semacam itu. Nah, kemudian juga membutuhkan ada selain prajuritnya, kemudian juga ada apa namanya alat-alat perangnya, properti seperti kendaraan dan lain sebagainya. Ini kalau kita sebut di dalam kegiatan ini ada reenactment ya, reenactment. Nah, kenapa Dinas Sejarah TNI Angkatan Laut mempunyai ide seperti itu? Berangkat dari mana? Jadi Mas Erjun, reenactment ini adalah secara pengertian sendiri, reenactment adalah sebuah kegiatan reka ulang peristiwa bersejarah yang berdasarkan dari riset sejarah yang ada dengan menggunakan perlengkapan, pakaian, senjata, material tempur yang digunakan saat itu, apabila masih ada. Apabila tidak ada, mereka akan mereplika tiruannya, kita digunakan saat itu sesuai dengan kejadian sebenarnya. Nah, ini sudah dikenal di luar negeri. Kemudian kalau di tempat kita sendiri, yang paling sering diadakan reenactment adalah peristiwa pertempuran 10 November. Selain itu juga peristiwa 1 Maret di Jogja. Kemudian Bandung Lautan Api. Ini dilaksanakan oleh para komunitas sejarah justru yang mengawali para komunitas sejarah. Kegiatannya bernama reenactment, orangnya bernama reenaktor. Nah, reenaktor ini dari berbagai kalangan, mereka yang hobi. Nah, jadi kalau sudah namanya hobi, sulit Mas Erjun. Sulit, nggak ada obatnya. Jadi karena senang melakukannya, mereka akan melakukan apa saja. Dan ini merupakan hal positif apabila bercerita tentang perjuangan Indonesia. Nah, pemerintah sendiri sudah memandang ini sebagai sebuah daya tarik wisata sendiri. Akhirnya sejak mulai tahun 70-an itu sudah diadakan acara reenactment pertempuran Surabaya oleh sebuah komunitas namanya Komunitas Surabaya Juang. Setiap tahun dilaksanakan, meskipun nggak harus tepat di 10 Novembernya, bisa di depannya atau tepat atau bahkan setelahnya. Tapi publik Surabaya akan tumpah ruah turun untuk menyaksikan kegiatan sini, untuk mengenang kepahlawanan pendahulu mereka.
tanpa ada yang komplain tentang kemacetan dan sebagainya. Justru mereka akan sama-sama menggelorakan semangat kepahlawanan. Nah, itulah yang terjadi di Surabaya. Berangkat dari situ, Angkatan Laut, Dinas Sejarah mencoba untuk berkolaborasi, bergabung di dalamnya. Apa yang kita bisa bantu, kita bantu. Salah satunya adalah kita masih punya beberapa koleksi senjata lama yang masih bisa meletus dengan menggunakan peluru hampa. Ini jadi menjadi daya tarik sendiri. Sehingga semakin lama ini semakin dikenal. Bahkan tahun ini Parade Surabaya Juang itu masuk ke KEN, Karisma Event Nusantara. Jadi menjadi salah satu daya tarik wisata. Nah, sehingga banyak wisatawan yang datang hingga sampai luar negeri, sampai Belanda, itu sampai datang melihat bagaimana sih dulu reka ulang pertempuran Surabaya ini. Nah, jadi dengan menggandeng komunitas, kemudian menggandeng pemerintahan, Dinas Sejarah ingin memberikan ilustrasi sejarah, bagaimana orang belajar sejarah lebih menarik. Biasanya sejarah ditulis, tapi ditulis pasti orang harus menyempatkan untuk membaca. Orang harus punya ketahanan, punya waktu untuk membaca. Tapi dengan melihat secara langsung, orang menjadi lebih menarik, lebih masuk ke pikiran mereka, dan mereka bisa menceritakan ke orang lain. Itu yang sedang dilaksanakan oleh Dinas Sejarah Angkatan Laut, Pak Serjen. Baik. Mungkin juga menjadi salah satu cara bagaimana memperkenalkan sejarah itu kepada generasi muda ya. Dengan kalau misalnya di kelas, di bangku sekolah, kan kadang-kadang males, tidak menarik. Tidak menarik. Yeah. Dengan cara itu, mereka datang berbondong-bondong melihat secara langsung, kemudian juga membangkitkan semangat patriotisme. Betul. Apa itu yang sengaja diambil juga oleh Dijaral? Ada satu buah ungkapan yang menurut saya sangat benar sekali. Jika kita pengen menghancurkan suatu bangsa, butakan dia dengan sejarahnya. Ya, jadi itu memang selalu yang dipropagandakan oleh penjajah zaman dulu. Jadi bahwasanya Indonesia ini bangsa yang bodoh, bangsa yang tidak bisa baca tulis. Supaya memang kita tidak tahu sejarah siapa kita dibuat stereotip seperti itu, akhirnya kita kehilangan jati diri dan kita hancur dengan sendirinya. Padahal kalau bisa dipikir jauh sebelum penjajah itu datang, nenek moyang kita itu sudah berhasil membangun Candi Borobudur. Itu bagaimana teknik membangunnya, perhitungannya, insinyurnya dari mana? Kalau dibilang bangsa kita itu bangsa yang buta huruf, ya bukan berarti kita buta huruf karena tidak bisa membaca dan menulis caramu. Kita sudah punya tulisan sendiri zaman dulu. Kita sudah bisa membuat surat-surat sendiri pada saat zaman kerajaan-kerajaan dulu. Artinya bangsa kita nggak bodoh. Penjajah membuat seperti itu supaya kita melupakan sejarah. Dan ini jangan sampai sejarah itu akhirnya terlupakan oleh generasi muda kita, sehingga kita melaksanakan kegiatan reenactment ini sebagai ilustrasi tentang bagaimana sih perjuangan bangsa kita. Bangsa kita itu benar-benar bangsa yang tangguh, pejuang, pemberani, tidak seperti yang mereka katakan. Dan itu akan menimbulkan kebanggaan sendiri pada generasi sekarang, dan itu yang akan kita bidik. Jadi menimbulkan kebanggaan terhadap generasi-generasi penerus. Oke, dan itu akhirnya berhasil juga ya. Ada beberapa kegiatan. Nah, mungkin ke depan lagi disusun untuk program yang serupa. Oke. Gimana dari Dijaral? Dari Dijaral sudah sesuai dengan perintah Bapak Kepala Staf Angkatan Laut langsung, bahwasanya reenaktor seluruh Indonesia ini yang terdiri dari bermacam-macam komunitas, dan tentunya yang reenaktor perjuangan ya, karena tidak semua reenaktor hobi perjuangan. Ada juga reenaktor yang berafiliasi ke mereenaktor kegiatan-kegiatan seperti Perang Dunia Kedua dan sebagainya. Tapi yang khusus perjuangan Indonesia kita akan wadahi dalam sebuah ikatan, organisasi, Ikatan Reenaktor Perjuangan Indonesia. Ini nanti akan di bawah pembinaan Dinas Sejarah Angkatan Laut. Untuk kegiatannya kita bisa melaksanakan kegiatan tahunan seperti Jambore Reenaktor Indonesia. Kemudian event sendiri bisa mobile. Semisal nih, Surabaya udah jelas 10 November. Oke, kita ramaikan Surabaya dengan 10 November. Suatu saat ada cerita tentang Bandung Lautan Api. Oke, kita bikin Bandung Lautan Api. Kita bikin Bumi Hangus Cilacap. Oke, kita sana kita reenactment perjuangan Cilacap seperti apa. Sehingga punya event di setiap daerah ini, punya event masing-masing dan daya tarik bagi orang-orang wisatawan untuk datang. Wisata yang tidak hanya sekedar nggak seneng-seneng, tapi bagaimana mempelajari sejarah bangsa kita. Oke, itu. Baik.
Susah atau tidak Pak untuk mencari renektor-renektor itu yang ada di Indonesia? Untuk mencari renektor di Indonesia ini tidak begitu susah, Mas Erjun. Kenapa? Karena mereka sebenarnya butuh wadah, butuh organisasi, dan pemerintah juga seyogianya memberikan dukungan pada ini selama mereka itu positif gitu. Tapi untuk militer sendiri mungkin baru Dinas Sejarah Angkatan Laut yang tertarik untuk mengikat renaktor Indonesia ini. Sebenarnya tidak begitu sulit. Kenapa? Karena mereka berangkat dari hobi, berangkat dari kesenangan. Jadi apa yang mereka lakukan itu atas kesadaran sendiri. Mengumpulkan baju, relik, perlengkapan, kalau tidak bisa dapat aslinya mereka replika. Mereka kumpulkan sendiri swadaya, kemudian berkomunitas. Tinggal bagaimana kita TNI ataupun pemerintahan ini mengikat mereka dan istilahnya berkolaborasi untuk bisa membuat sebuah karya yang bagus. Oke. Gitu. Bahkan mereka bersedia untuk ikut dalam kegiatan kemarin 5 Desember, baris berbaris, Ya. dilatih sebentar, Ya. dan dilatihnya bukan seperti baris berbaris seperti prajurit TNI yang ada gini ya, tapi waktu itu yang melatih siapa Pak? Oke, jadi waktu itu 5 Desember itu perintah langsung dari Kepala Dinas Sejarah Angkatan Laut, kemudian turun ke saya. Jadi waktu itu saya kumpulkan, saya listing komunitas siapa aja nih yang bisa. Saya butuh 1 kompi TKR Laut. Wah, banyak yang masuk, tapi kita listing sesuai dengan tinggi badan. Dan mereka ada yang datang paling jauh, bahkan paling jauh itu dari Bandung, dan ada yang antusias sukarela mereka datang dari Bandung ke Surabaya, tidur di tempat kita. Bahkan ada warga negara Belanda yang ingin masuk, ingin ikut gitu, karena dia keturunan Indonesia, ingin ikut. Saya pengen sebenarnya ikut, ya, tapi secara prosedural kan kalau orang asing harus SC dan sebagainya, jadi tidak bisa. Setelah itu kita kumpulkan, kita berikan pengertian, kemudian perlengkapan kita cek keotentikannya, setelah sesuai baru kita latih PBB. PBB yang bukan kita gunakan sekarang, tapi PBB ala TKR. Kemudian dapat dari mana? Kita riset. Ada Subdisrisrah, Subdirektorat Riset Sejarah yang meriset bagaimana sih barisnya zaman dulu. Oh, ternyata melangkahnya seperti ini. Oh, ternyata tangannya tidak mengepal melainkan membuka. Oh, hormat pedangnya ternyata lurus. Oh, ternyata tolehannya seperti ini. Itu yang meriset adalah Subdisrisrah. Kemudian diserahkan pada kami selaku perwira pembina pasukan, baru saya latihkan pada mereka para renektor ini sehingga bisa tampil bagus pada saat 5 Desember. Baik, bahkan juga yang digunakan itu seperti dantonya menggunakan kelewang asli ya? Ya, betul. Betul. Jadi perlengkapan waktu itu kita gunakan serealistik mungkin. Dari mulai pakaian, kemudian senjata. Nah, senjata untuk para komandan sendiri, kita gunakan kelewang. Kelewang ini unik. Jadi Mas Erjun, kelewang ini adalah senjata lokal Indonesia yang dilihat di Jawa oleh tentara Belanda waktu itu. Kemudian diadopsi oleh mereka, shape-nya, bentuknya, kemudian diberikan perlindung, dan akhirnya dipakai oleh satuan-satuan seperti Marsose untuk memerangi orang-orang Aceh. Jadi uniknya di situ. Kemudian setelah itu karena berhasil, senjata ini diperbanyak dan menjadi senjata organiknya Marsose dan Kenil. Nah, seiring berjalannya ini masih ada, senjata ini masih ada dan sempat digunakan ABRI zaman dulu. Ini ada di Museum Tugu Pahlawan, ada di Museum Pusat Angkatan Laut, dan ada di kolektor 2 orang. Nah, dari sini kita pinjem, digunakan oleh komandan-komandan TKR. Dari komandan kompi ke sama komandan peleton. Untuk pasukannya sendiri, kita mendapatkan dukungan dari Disenlekal berupa senjata lama yang sudah dipus, tapi diberikan kepada Museum Pusat Angkatan Laut untuk digunakan sebagai sarana teatrikal dan parade defile tadi. Kita dapat M1 Jeren, CKC, kemudian kedepannya ada Winchester dan SAFN. Ini semuanya senjata-senjata lama. Dan juga Sterling. Sterling itu digunakan pada era
sekitar Perang Kemerdekaan oleh pasukan Inggris. Iya. Nah, pada saat menyerbu Surabaya, itu semuanya kita dapat dukungan dari desain Iya. lekal, kemudian kita tampilkan pada saat defile kemarin. Baik, baik. Semakin lebih realistis ya. Kalau Betul. kita lihat kemarin tampilannya kan di belakang para prajurit TNI yang melaksanakan defile, kemudian juga ada satu batalion ya Pak, kompi ya? Satu kompi. Satu kompi dari TKR Laut. TKR Laut ya, luar biasa. Nah kalau kita lihat ini seumpamanya kan Agustusan ya, Ya. ada banyak mungkin kita sendiri menggunakan baju-baju Pejuang. kemudian juga anak-anak. Nah ini apa bisa disebut reenactment dan reaktor atau bagaimana? Oke, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, reenactment adalah reka ulang. Reka ulang, jadi reka ulang sejarah. Apabila pada saat upacara, dan ini menurut saya itu masih masuk, karena mereka ulang kejadian saat itu. Ya, meskipun tidak mereka ulang peristiwanya, tapi mereka ulang apa yang mereka pakai. Mereka pejuang-pejuang kita pakai. Jadi menurut saya itu bisa disebut reenactment, dan itu merupakan hal positif menurut saya. Hal positif untuk memperkenalkan ini loh baju pejuang-pejuang kita dulu, ini loh baju-baju pendahulu-pendahulu kita dulu. Bahkan Presiden kita sendiri pernah menyampaikan dalam satu kesempatan bahwasanya kenapa saya senang menggunakan baju ini, karena ini adalah baju angkatan 45 dulu, dan saya kental nuansa saya dulu, kental dengan nuansa angkatan 45. Jadi ini merupakan baju lapangan, dan menurut saya ini menjadi sebuah budaya yang bagus. Betul. Mengenang pahlawan itu banyak caranya, salah satunya dengan mereka yang pakai. Gitu. Betul. Jadi meningkatkan semangat nasionalisme kembali. Betul. Salah satunya itu. Pak, harapan dari Pak Pojo selaku Kepala Museum Jala Soeva Jayemahe, Museumnya TNI Angkatan Laut sendiri, dan kemudian juga hubungannya dengan yang tadi disampaikan ada reenactment dan reaktor ini. Khususnya bagi pemahaman sejarah TNI Angkatan Laut sendiri kepada masyarakat luas, agar tentunya sejarah Angkatan Laut juga dikenal oleh masyarakat dan juga generasi muda. Bagaimana Pak Yudo? Harapan saya seperti semangat dari Dinas Sejarah Angkatan Laut, No History No Future, bahwasanya semakin kita tahu sejarah bangsa kita semakin bangga dan kita semakin akan memantapkan langkah kita dalam setiap pengabdian di segala bidang, apalagi kita di TNI Angkatan Laut. Untuk itu, Dinas Sejarah Angkatan Laut, kita punya semangat sebagai ilustrasi. Kita akan tampil sebagai ilustrasi sejarah perjuangan Angkatan Laut kepada khalayak, kepada masyarakat Indonesia, sehingga lebih tahu bagaimana sih peran TNI ataupun TNI Angkatan Laut dalam era kemerdekaan dan perjuangan serta revolusi dalam berbagai karya, baik karya tulis, kemudian karya drama teatrikal, ataupun karya yang lain seperti foto dan multimedia gitu. Baik, baik ya, mudah-mudahan semakin juga sejarah TNI Angkatan Laut dikenal oleh masyarakat luas ya. Amin. Generasi muda khususnya. Nah, Jajamer 107,7 FM jangan kemana-mana. Kita akan kembali tentunya dengan narasumber dan juga informasi lainnya. Jadi jangan lupa untuk Jajamers yang tidak bisa mendengarkan kita siaran langsung, bisa langsung melihat kita di tampilan YouTube kita di JJM Radio tentunya. Jangan lupa kasih komen, like, dan juga subscribe, kemudian tekan loncengnya biar tidak ketinggalan. Tetap di 107,7 FM Radio Jala Soeva Jayemahe.